Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, kita hari ini masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 untuk kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Kalian lihat tanaman bambu ini anak-anak. Ini merupakan contoh adaptasi tumbuhan. Pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam ini terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tujuan pohon bambu memiliki bulu halus atau memiliki ciri khusus ini adalah untuk melindungi diri. Sekarang kita akan membagi tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit, yang kedua higrofit, yang ketiga xerofit. Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tumbuhnya ada di permukaan air. Seperti kalian lihat contohnya adalah tanaman kangkung, tanaman teratai, enceng gondok, dan masih banyak lagi. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Rongga udara ini gunanya adalah untuk mengalirkan oksigen. Kemudian daunnya muncul ke permukaan air. Ciri khusus tanaman-tanaman yang hidup di air diantaranya yaitu selain batangnya berongga, yaitu dia memiliki daun yang tipis dan lebar. Gunanya adalah untuk mempercepat penguapan supaya tubuhnya tidak membusuk. Yang kedua, tanaman higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya adalah tanaman pakis. Yang ketiga adalah tanaman xerofit. Tanaman xerofit biasanya hidup di daerah yang kering atau gersang. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang daunnya juga berubah menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak memiliki daun. Mengapa demikian? Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang untuk mencari sumber air. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui tentang macam-macam tumbuhan kan berdasarkan tempat hidupnya. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya yaitu tokoh-tokoh proklamasi. Siapa saja tokoh-tokohnya? Yang akan kita bahas di sini adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Fatmawati, dan Laksamana Muda Maeda. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Insinyur Soekarno atau biasa kita panggil Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta.
Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang kita ke Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau biasa kita panggil Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi ada 3 orang ya yang menyusun teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ini adalah Mr. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi Indonesia dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting itu. Di rumahnya inilah para tokoh berkumpul, bahkan berkumpul untuk menyusun teks proklamasi. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, tugas untuk kalian hari ini adalah ini anak-anak. Silakan kalian catat ya di buku tema kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.